Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Kepada yang terhormat dan yang kami muliakan, Ibu Nyai Haja Dr. Anda Mimidati Afif MPDI selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Faizah dan juga para pemirsa serta para jamaah Pondok Pesantren Nurul Faizah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga hari ini kita masih bisa berkumpul menimba ilmu kembali dalam pengajian online. Tidak lupa sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa syariat Islam untuk seluruh umat manusia, dan alhamdulillah kita semua telah diberikan Allah hidayah sehingga kita dapat menjalankan syariat Islam, dan semoga kita dapat menjalankannya hingga akhir hayat kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Susunan acara pengajian hari ini adalah 1 pembukaan, 2 mau'idhah hasanah, 3 doa, dan 4 penutup. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita buka acara pengajian hari ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa dan juga para jamaah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan membahas topik yang mungkin agak membuat merinding kita, yaitu tentang neraka jahim. Apa itu neraka jahim? Mari kita simak bersama mau'idhah hasanah tentang neraka jahim. Itu kepada Bunyai, kami persilahkan waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para ibu, para pemirsa di mana saja berada, para jamaah mahdzikir maupun jamaah haji Nurul Faizah di mana berada yang saya hormati. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam pengajian secara online. Mudah-mudahan Allah memberi kita ilmu manfaat. Salawat salam semoga terlimpah atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita untuk selalu taat kepada Allah supaya tidak masuk neraka jahim, supaya masuk ke surga Allah. Semoga Allah membimbing kita di jalan yang diridhoinya. Amin. Pemirsa sekalian, Allah berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang amanu, mereka telah beriman, menjagalah kalian, anfusakum, pada diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, naro, dari siksa neraka. Waquduha, allatifnya adalah artinya allati waquduha, yang bahan bakarnya annasu adalah manusia, wal hijaratu, dan batu. Alaiha, di atasnya pada neraka itu malaikatun, malaikat
Ghiladun yang keras, syidadun yang kasar, la ya'suna mereka tidak mendurhakai Allah pada Allah, pada apa yang rohum Allah telah memerintahkan pada mereka. Wa yaf'aluna dan mereka mengerjakan apa yang yu'marun mereka diperintahkan. Masya Allah. Ayat ini Allah memberi pelajaran pada kita supaya kita menjaga diri jangan sampai masuk neraka. Siapa lagi? Keluarga, pasangan, suami, istri, anak, cucu. Itu supaya dijaga tidak sampai masuk neraka. Kenapa Allah ngasih tahu? Bahan bakarnya neraka itu loh manusia, Masya Allah, dan batu. Disebutkan dalam hadis, batu yang dipakai sebagai bahan bakar neraka itu diciptakan oleh Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Batu itu ya sebesar langit dan bumi, lalu dibakar 1000 tahun. Maka batu itu warnanya merah padam. Dilanjutkan dibakar lagi 1000 tahun lagi. Batu itu warnanya jadi putih yang Masya Allah yang sangat panas. Dibakar lagi 1000 tahun lagi, warnanya jadi hitam tapi Masya Allah panasnya ya Allah. Itu panasnya bahan baku neraka yaitu batu. Jadi bukan batu-batuan yang di sungai, yang di gunung itu bukan. Memang batu yang diciptakan oleh Allah untuk bahan bakarnya api neraka, bahan bakarnya neraka, Masya Allah. Maka Allah memerintahkan pada kita, jagalah dirimu, jangan sampai masuk neraka. Juga keluargamu, pasanganmu, anak-anak istrimu. Jangan jangan sampai masuk neraka. Malaikat yang menjaganya, malaikat yang keras, yang kasar, yang jahat, ya. Nggak ada ampun, nggak pernah senyum. Ada orang nggak segera masuk, diambil, lempar, Masya Allah. Para malaikat itu taat kepada Allah, tidak pernah mendurhakai Allah. Disuruh masukkan ini, masukkan 5 tahun, 5 bulan, 10 hari, 3 jam, 2 menit misalnya. Ya persis dengan apa yang diperintahkan oleh Allah itu. Tidak pernah mendurhakai perintahnya, berarti melaksanakan apa yang diperintahkan, memasukkan orang-orang ke dalam neraka. Masya Allah. Neraka itu sangat nggak enak. Kenapa Allah kasih neraka? Allah jahat. Allah itu sangat sayang kepada manusia. Wa ma dzalamahumullahu walakin kanu anfusahum yadzlimun. Allah tidak mendurhakai manusia, tetapi manusia tidak mendurhakai dirinya sendiri. Salah satu ilustrasi neraka Jahim ya. Allah merintahkan pada malaikat Jibril. Malaikat Jibril, ambillah sedikit saja api itu di neraka. Ambil api neraka, kasihkan pada Adam untuk bahan bakarnya manusia. Lalu menjadi bahan bakar manusia alam dunia ini. Lalu maka Jibril datang kepada malaikat Malik yang menjaga neraka. Malaikat Malik diperintah Allah mengambil api untuk keperluan manusia. Waktu itu untuk Nabi Adam. Sebesar apa? Ya kira-kira sebesar kurma. Kata malaikat Malik, kalau sebesar kurma saya kasihkan kepadamu, maka itu bisa melelehkan, mencairkan 7 langit, 7 bumi, langsung rusak semua. Masya Allah. Itu sebesar kurma. Dibawa, ditaruh, leleh semua, mencair semua, 7 langit, 7 bumi, rusak semua. Kalau gitu separuhnya ya masih melelehkan separuh dari langit dan bumi itu. Akhirnya bingung, terus matur kepada Allah, ya Allah, sebesar apa api yang saya ambil untuk keperluan manusia? Allah berfirman, sebesar semut yang kecil. Jadi ngambil sebesar semut yang kecil itu diambil dari api neraka itu. Lalu dibasuh, dicuci 700
kali 700 kali dari 700 sungai di dalam surga. Jadi ada sungai itu dicuci. Masya Allah. Kemudian setelah sudah dicuci, kalau sudah padam kan, sudah dicuci dengan air, sudah dicuci, sudah diucak-ucak dengan air, dianggap sudah padam, lalu diletakkan, diberikan kepada Nabi Adam. Itu untuk bahan bakarnya seluruh manusia di jagat raya ini. Ya Allah, betapa panasnya yang asli. Masya Allah. Neraka jahanam itu, neraka jahim itu, Masya Allah, sangat panas. Sangat panas. Ya Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 98. Innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Sesungguhnya kamu, innakum kamu, wa ma ta'buduna, dan apa yang kalian sembah min dunillah selain Allah, hasabu jahannam adalah bahan bakar jahannam. Antum kalian laha kepadanya waridun, orang-orang yang mendatangi. Ya Allah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Yang punya surga dan neraka hanya Allah. Makanya Allah berfirman dalam Quran surat Thaha ayat 14, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Dirikan salat untuk anni la ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Dan dirikanlah salat untuk mengingat aku, untuk menyembah aku. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ya tidak ada. Maka Allah sering dalam Quran juga berfirman, ya ayyuhan nasu, wahai manusia, ubudullah, menyembahlah kalian kepada Allah. Atau ubudu rabbakum, menyembahlah kalian kepada Tuhan kalian. Maksudnya apa? Nabi Zakaria itu punya putra namanya Nabi Yahya, cuma satu orang, hatinya lembut. Nabi Zakaria itu juru dakwah, biasa aja dakwah ngaji gitu. Kalau mau ngaji, lihat kanan kiri. Kalau sudah ada putranya, nggak ada Nabi Zakaria, nggak ada Nabi Yahya, maka Nabi Zakaria mulai dakwah, mulai menyampaikan tentang surga, tentang neraka. Ayo ibadah supaya masuk surga. Jangan maksiat nanti masuk neraka. Kalau sudah menceritakan neraka gitu, Nabi Yahya itu langsung nangis, nggak bisa berhenti. Maka baru menerangkan neraka kalau nggak ada Nabi Yahya. Suatu ketika Nabi Zakaria pas dakwah, pas pengajian gitu, dikira nggak ada Nabi Yahya, sudah dilihat nggak ada, ternyata ada di belakang Nabi Yahya. Nabi Zakaria menerangkan tentang neraka. Di dalam neraka itu ada gunung yang bernama Sakron. Kemudian di atas sebuah lembah yang bernama lembah Wudban. Wudban itu kemarahan. Sakron itu mabuk, ya, mabuk, orang-orang yang minum minuman keras lalu dia tidak ingat apa-apa, itu Sakron. Ada gunung Sakron, kemudian di atas lembah Wudban. Wudban itu kemarahan. Diterangkan bagaimana itu terjadinya gunung, bagaimana lembah itu, bagaimana orangnya di situ, Masya Allah. Itu Nabi Zakaria langsung lari pulang sambil menyeru. Aku tidak akan makan, aku tidak akan minum sebelum aku mengetahui tempatku di surga atau tempatku di neraka. Jadi nggak mau makan, nggak mau minum. Kemudian dicari di rumah nggak ada. Nabi Zakaria dengan istrinya mencari Nabi Yahya, ketemu berada di atas gunung.
Yahya, itu anakku, ayo pulang nak, ayo pulang nak. Nabi Yahya masih belum mau turun. Turunlah nak, turunlah. Kemudian apa yang disampaikan? Masih menyampaikan bahwa aku tidak akan makan, tidak akan minum sebelum aku mengetahui tempatku di surga. Atau di neraka ya malah nggak bisa melakukan kegiatan apa-apa, Masya Allah. Kemudian Nabi Zakaria membujuk putranya, akhirnya putranya mau pulang, lalu disiapkan makan. Putranya tetap mengatakan bahwa saya mohon kepada Allah untuk diberitahu tempat saya di surga. Lalu malaikatnya makan pada Nabi Zakaria bahwa Nabi Yahya setelah disediakan rumahnya oleh Allah di surga, Masya Allah. Maka ini dikisahkan dengan menikmati kabar bahwa dia di surga itu dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 90 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Innahum mereka ada yusari'una, mereka segera, mereka cepat-cepat fil khairati untuk melakukan kebaikan. Wa yad'unana dan menyuruh kepada Allah dan berdoa kepada Allah dan mohon kepada Allah raghaba wa rahaba dalam keadaan mengharap surga dan takut neraka. Wakanu dan mereka ada khosyiin, orang-orang yang khusyuk. Wakanu dan mereka ada lana kepada kami khosyiin, orang-orang yang khusyuk. Masya Allah. Orang-orang yang kemudian mendekatkan diri kepada Allah dan diberi kefahaman, diberitahu tempatnya di surga, maka kehidupannya hanya untuk menyeru kepada Allah. Kehidupannya hanya untuk yusari'una fil khairat, segera melakukan kebaikan. Maka dalam kehidupan kita juga seperti itu. Segera melakukan kebaikan. Ketika ada azan dikumandangkan hayya 'alas shalah, sudah segera wudu salat jamaah. Terhadap kemungkaran segera hindari, sebisanya hindari. Kemungkaran itu yang minum-minuman keras, judi itu zahir. Menghindari tempat maksiat itu sudah bisa. Nggak mencuri, nggak minum minuman keras, ya nggak judi, nggak mendatangi tempatnya sudah. Tapi yang batin itu apa? Ngersolo, nelongso, benci, marah. Loh, apa itu dosa? Itu semua intinya adalah komplain pada takdir Allah. Ya kan? Orang yang ngersolo, orang yang marah, orang yang nelongso. Itu adalah orang yang tidak menerima takdir Allah. Jangan dikira itu bukan kesalahan kita. Maka setiap saatlah supaya segera pada melakukan kebaikan. Melakukan kebaikan, insya Allah. Kemudian diceritakan Rasulullah bersabda, orang mendapatkan siksa dikira itu siksa yang paling ringan. Padahal itu disiksa itu dikira siksa yang paling berat, padahal siksa paling ringan. Ya. Inna ahwalah nari, sesungguhnya paling ringannya penduduk neraka, azaban siksanya, ayu azibah, jika disiksa sapa rajul seorang, walahu dan bagi dia na'lani dua sandal finari di neraka. Yagli minhuma, yagli yang menjadikan mendidih minhuma darinya di bahu otaknya. Masya Allah. Ala ka'annahu mirjan al-jamrotin. Seakan-akan itu adalah apa namanya? Kendil itu. Kendil, seakan-akan itu adalah periuk kendil itu periuk ya.
periuk di atas api, ala jamr di atas api, menyala-nyala. Minallah benar, menyala-nyala nerakanya itu, ya Allah. Wa yakhruju jasa'u min batnihi, dan keluarlah kotoran melalui dari perutnya, min qadamahi, dari dua kakinya. Wa innahu layaro, dan dia mengetahui bahwa itu adalah siksa min asyadil ahlin ahlinar azaban, siksa yang pedih dari ahli neraka. Wa huwa min ahwal ahlinar, bahwa itu padahal itu adalah siksa yang paling ringan. Apa itu? Memakai sendal neraka, masih baru dipakai sendalnya, baru dikenakan, sudah mendidih otaknya. Kalau otak tertinggi mendidih, yang lainnya ya sama. Dari bawah, anak-anak itu kan paling bawah. Itu yang mendidih adalah otaknya. Baru dipakai, Masya Allah. Lalu keluar di atas api yang menyala-nyala. Ya, Masya Allah. Masya Allah. Keluar dari perutnya orang tadi. Kotoran api, kotoran bara api. Dari kedua telapak kakinya. Ya Allah. Itu dikira siksa yang paling berat. Karena Nabi itu yang paling ringan itu. Yang paling ringan itu. Masya Allah. Maka kita supaya berusaha jangan sampai masuk neraka. Gimana? Perintah Allah yang wajib saja diperhatikan. Waktunya sholat, silakan sholat. Kalau sudah punya hartanya zakat, silakan zakat. Kalau sudah ada untuk haji, silakan haji. Jangan beli yang lain. Beli mobil, beli tanah, beli rumah, belum haji. Tidak boleh. Itu berarti menghina Allah, melecehkan Allah. Allah lah yang pertama dihadap, pertama dituju. Badan kita untuk ibadah, harta kita untuk ibadah, supaya tidak masuk neraka jahannam itu, Masya Allah. Suatu ketika ada seorang namanya Mansur bin Ammar. Dia orang soleh, ya. Dia orang yang soleh di Kufah. Ya. Dia mendengar di sebuah lorong gang ada rumah, ya. Lalu mendengar orang yang berdoa, wahai Allah, demi agunmu dan demi kebesaranmu, janganlah melihat kemaksiatanku. Maksudnya dihapus nih. Ampunilah dosaku dan terimalah taubatku. Jika engkau tidak menerima taubatku, bagaimana keadaanku kelak ya Allah? Nah, itu didengar ada orang yang berdoa demikian, Masya Allah. Ternyata apa? Ada juga suara yang membalas. Pria tadi sudah sampai menangis, ya, untuk mohon diampuni itu. Ada suara dengan balasan, ya, bahwa engkau tidak lepas dari siksa. Nah, dia menangis sejadi-jadinya. Kenapa? Saya tidak lepas dari siksa. Padahal saya sudah tobat, saya sudah melakukan perintah Allah. Ada suara jawaban. Karena istrimu melakukan maksiat. Masya Allah, karena istrinya. Sehingga orang tadi kemudian mencari istrinya, benar saya nggak di rumah. Dicari, ketemunya di tempat judi. Dan ikut berjudi. Coba bagaimana? Tindakan istri. Kalau sudah menemukan istri, tindakan suami, menemukan istri seperti itu. Maka tidak ada jalan lain kecuali, karena istri nggak bisa dididik, maka kemudian diceraikan. Istri. Kemudian pada hari selanjutnya si Kiai Mansur Ammar tadi melewati lorong tempat orang ibadah tadi. Kemudian mendengarkan suara dari orang beribadah tadi. Kemudian paginya ditemui. Lalu dia mendengarkan
suara jawaban bahwa dia telah diampuni oleh Allah, bahwa dia Allah telah mengampuni dan telah memuliakan. Dia didudukkan seakan-akan dia sebagai seorang raja. Masya Allah. Ternyata keluarga itu menjadi tanggung jawab suami, menjadi tanggung jawab ayah untuk mendidiknya menjadi orang yang soleh-solihah. Kalau tidak, masih menyebabkan penanggung jawabnya itu masuk neraka. Ayah atau suami. Masya Allah. Ya Allah, diceritakan bagaimana keadaan di neraka itu. Riwayat Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah bersabda, Inna finnari hayatin wa qadiba mis'anaqil ibili fatal sa'u ahadukum las'atan yajidu hararataha arba'ina kharifan. Sungguh dalam neraka itu terdapat ular-ular dan kalajengking sebesar leher unta. Masya Allah. Leher unta itu bukan kecil ya. Sebesar leher unta. Bila salah satu dari seseorang terkena sengatannya, maka akan merasa pedihnya sepanjang 4 musim rontok. Masya Allah. 4 musim rontok berarti 4 apa? 40 musim rontok. Berarti 40 tahun. Ya Allah. Itu pedihnya. Pedihnya. Salah satu gambaran pedihnya siksa di neraka. Ya Allah. Masya Allah. Untuk ini maka kita harus menjadi orang-orang yang menjaga diri dari api neraka. Ini ada satu cerita. Seorang kakek tua berjalan di tepi sebuah sungai. Ia bertanya kepada seorang anak yang ditemukan sedang berwudu. Lalu ia menangis. Apa yang menyebabkan engkau menangis, wahai anakku? Si anak menjawab, aku baca Al-Quran dan ketika aku sampai pada ayat ini, ayat tentang menyebutkan tentang neraka itu, ya Allah. Aku khawatir bahwa Allah akan melempar anakku ke dalam neraka itu. Dalam neraka itu, Masya Allah. Ketika membaca ayat tentang siksa, maka seseorang harusnya segera menyesali dari perbuatannya. Wudhu sambil nangis. Mau melakukan sholat tobat, sholat minta ampun kepada Allah. Masya Allah. Supaya diampuni dari segala dosa dan tidak dimasukkan ke dalam neraka. Apa terus pasti diampuni? Allah itu menerima taubatnya orang yang bertaubat. Allah itu menghapus dosanya orang yang mohon maaf. Asal dengan syarat nyesel dari dosanya, tidak melakukan perbuatannya lagi. Masya Allah. Disebutkan di sini, Nabi bersabda ketika Isra Mi'raj itu. Sami itu lalai meroji wadian fakul Jibril ya Jibril mahadzad dawiyu qala hajarun ulqiya fi sa'iri mundu sam'ina khadifan wal ana intaha ila qawliha. Nabi mendengar suara gemuruh ketika Isra Mi'raj itu. Kemudian Nabi bertanya kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril apa itu? Masih menjawab itu adalah sebuah batu yang dilemparkan ke dalam neraka Sa'ir. Ya. Sejak 70 tahun sampai sekarang berada di dasarnya. Ini maksudnya adalah batu yang dijadikan sebagai bahan bakarnya neraka. Gemuruh apa? Gemuruh suara mendidihnya. Insya Allah. Gemuruh suara mendidih. Kita diceritani seperti ini bukan cerita tentang kejahatan Allah, tapi cerita supaya kita menghindarkan diri dari neraka. Dari neraka. Nabi pernah bersabda mengingatkan kita, ta'awadzu billah min jibril husni. Qila ya Rasulullah, wa ma jibril husni? Qala wa'adin fi jahannam. Tata'awadzu jahannamu minhu kulla yawmin sab'ina marra'atahu. Ta'adahu Allah Ta'ala al-qurra'il muraqina, Masya Allah.
minta perlindunganlah kamu dari Jubnil Huzn, Jubil Huzn. Apa Nabi Jubil Huzn itu? Itu sebuah lembah di neraka yang minta perlindungan dari tempat itu setiap hari 70 kali. 70 kali siapa? Orang-orang yang mengetahuinya, orang-orang yang mengetahui siksa neraka. Minta diperintahkan supaya minta perlindungan 70 kali tiap hari. Siapa itu? Ternyata ini adalah untuk orang-orang ibadah tapi riya. Ibadah tapi riya. Baca Quran tapi untuk pamer, sholat tapi untuk pamer, untuk dipuji. Ya Allah, karena bukan ikhlas karena Allah, maka tidak sampai kepada Allah. Lah sudah ibadah kok disiksa. Ibadahnya bukan karena Allah untuk mendapatkan kesenangan dunianya sebentar. Sholat ada calon mertua biar dia mantu misalnya, padahal dia enggak sholat. Intinya apa? Seakan-akan akhirat tapi untuk kepentingan dunia. Itu jahat, itu Allah enggak suka, Masya Allah. Pemirsa, maka dalam hal ini supaya kita menjaga diri dari api neraka ya, rajin ibadah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna ma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bunyai Mayudah Hasanah hari ini. Masya Allah, naudzubillah min dzalik ya para pemirsa dan juga para jamaah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari neraka jahim dengan ibadah-ibadah kita, masih ada kesempatan untuk kita beribadah, dan mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah dan dijauhkan dari neraka jahim. Kita akhiri pengajian hari ini dengan